Oke, selamat bertemu lagi teman-teman semua di channel The True Christianity. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai moralitas, di mana keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan moralitas itu sendiri, dengan adanya moralitas. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan yang akan kita ajukan pada saat ini adalah, apakah moralitas objektif itu ada? Objektif itu maksudnya ya dia tidak tergantung dari pendapat masing-masing orang. Artinya objektif itu boleh dibilang apa ya, bahasa simpelnya, tidak peduli apapun pendapat orang, itulah kebenarannya. Itulah maksudnya objektif. Dia bukan masalah pendapat menurut ini menurut itu, tetapi memang kebenarannya seperti itu, terlepas dari pendapat siapapun itu. Karena kalau itu tergantung dari pendapat tiap orang, maka itu namanya subjektif, bukan objektif. Nah, pertanyaannya, apakah moralitas objektif itu ada? Karena konsekuensi dari pengakuan bahwa moralitas objektif itu ada, konsekuensinya kita harus mengakui bahwa ada standar eksternal yang menjadikan moralitas objektif itu ada. Artinya standar itu berasal dari luar diri manusia, dan standar itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Banyak ateis yang mengatakan bahwa orang bisa bermoral tanpa Tuhan, atau orang bisa hidup baik tanpa Tuhan. Sebenarnya klaim ini tidak masuk akal, karena saya tidak mengatakan bahwa ateis itu tidak bisa hidup baik. Cuma standar baik itu dalam ateisme adalah subjektif, karena tanpa Tuhan justru tidak ada moralitas, atau kalaupun ada maka moralitas itu subjektif. Artinya tergantung pada tiap-tiap orang. Karena ingat, dalam ateisme itu, dalam ateisme kita ini ada tercipta secara kebetulan, tanpa pencipta, tidak ada yang menciptakan, tanpa penyebab. Pokoknya kita ini hanyalah sebuah byproduct mungkin, atau produk sampingan dari alam semesta ini yang tercipta secara kebetulan, entah dari mana datangnya. Oke, anggaplah kita ikutilah pola pikir ateisme itu. Anggaplah nggak ada Tuhan. Anggaplah Tuhan itu tidak ada. Kita tercipta hanya secara kebetulan belaka, tanpa ada penyebab. Nah, pertanyaannya, dari mana moralitas objektif itu bisa muncul? Sementara kita ini, dalam ateisme kita ini hanya sekumpulan molekul yang tidak ada bedanya dengan misalnya batu atau air. Kita tidak ada bedanya dengan objek-objek seperti itu. Kesadaran yang ada dalam diri kita, pikiran yang ada dalam diri kita, perasaan yang ada dalam diri kita, itu tidak lebih dari reaksi kimia yang ada di otak kita. Iya kan? Itu dalam ateisme. Karena dalam ateisme dia jelas tidak mengakui adanya jiwa, ya kan? Ya, terus kesadaran ini apa? Kesadaran ini tidak lebih dari sekedar produk reaksi kimia yang berada di dalam otak kita. Siapa yang mengatur reaksi kimia itu? Apa yang mengatur reaksi kimia itu? Tidak ada. Pokoknya otak itu bekerja begitu saja, tanpa ada yang mengatur. Dalam hal ini yang dipercaya oleh orang beragama sebagai jiwa. Jadi ini murni pemahaman naturalisme dan materialisme, bahwa segala-galanya itu hanya sekedar materi, dan otak itu tidak ada yang imaterial dari otak, semuanya hanya sekedar materi. Oleh sebab itu, setiap kesadaran pikiran, gerakan tangan kita itu tidak lebih dari sebuah reaksi kimia. Makanya saya bilang, kita sebenarnya harusnya ya secara logika dalam ateisme, kita sebenarnya manusia itu tidak ada bedanya dengan batu dan air. Toh di dalam batu dan di dalam air pun terjadi reaksi kimia. Hanya saja reaksi kimianya berbeda dengan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, mari kita berpikir bersama-sama ya. Pertanyaan saya begini, kalau yang membedakan kita, air dan batu itu hanya reaksi kimia, jenis reaksi kimia yang terjadi, apa yang membuat kita berpikir bahwa kita lebih tinggi atau lebih mulia daripada air dan batu itu? Sebenarnya tidak ada yang membuat kita lebih mulia. Oleh sebab itu, kalau misalnya ya, perhatikan baik-baik argumen saya.
Kalau misalnya saya sebentar, saya munculkan dulu ya pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa membunuh itu salah? Karena menyakiti orang lain. Tapi mengapa menyakiti orang lain itu salah? Nah, ini saya kembali kepada pernyataan saya yang tadi. Coba bayangkan ya, kalau misalnya saya mengambil pisau, kemudian saya menusuk orang lain. Yang saya lakukan adalah hanyalah membelah atom-atom yang ada di dalam diri orang itu. Nah, pertanyaannya, ateis pasti akan mengatakan bahwa saya melakukan hal yang jahat, hal yang salah. Tetapi, mengapa misalnya kalau saya mengambil palu, lalu memukul batu, sehingga batu itu terpisah satu sama lain, pecah, sama seperti yang saya lakukan kepada tubuh orang lain dengan pisau tadi. Kenapa kalau saya memukul batu itu tidak dianggap salah? Iya kan? Toh, yang saya lakukan hanyalah menghancurkan sebuah materi. Saya menusuk orang, saya cuma menghancurkan materi. Ya kan? Manusia kan tidak lebih dari sekedar materi. Tidak ada bedanya dengan batu. Yang mengatakan bahwa manusia punya kesadaran, punya pikiran dan kesadaran Anda itu kan hanya semata-mata produk dari reaksi kimia di dalam otak Anda. Tangan Anda bergerak sekarang misalnya, atau mulut Anda mungkin bergerak sekarang, itu kan hanyalah semata-mata produk dari reaksi kimia yang ada di dalam otak Anda. Lalu, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda lebih mulia daripada batu atau air? Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya menghancurkan kulit seseorang dengan pisau itu salah, maka saya pun bisa berargumen bahwa memukul batu dengan palu sampai hancur itu salah. Kenapa? Karena itu sama-sama perbuatan yang menghancurkan materi. Tetapi pasti ateis tidak akan setuju dengan ini, dan mungkin mereka akan tertawa. Tetapi coba ditanyakan pada mereka, apa sih standarnya? Apa sih standarnya ateis mengatakan bahwa, loh, kalau saya menghancurkan materi seperti kulit manusia itu salah dengan cara menusuk orang misalnya. Tapi kalau saya memukul batu dengan palu itu tidak salah, atau itu tidak jahat. Tidak ada standarnya loh dalam ateisme itu. Mereka cuma mengatakan bahwa pokoknya membunuh orang atau menyakiti orang itu salah. Tapi dari mana standar itu? Nggak tahu. Pokoknya mereka muncul begitu saja. Dan tidak bisa dipungkiri di luar sana banyak ateis yang menjadi pejuang hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, ya, seseorang tidak boleh dipaksa. Tetapi apa standar dari semua itu? Apa yang menyebabkan kita harus mengikuti itu? Tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah pendapat mereka sendiri, dan kalau Anda berpendapat demikian, maka saya pun bisa berpendapat yang lain. Dan tidak ada yang lebih benar daripada yang lain. Kalau itu semua cuma masalah pendapat. Nah, coba perhatikan poin berikutnya. Kita ateis mengatakan bahwa kita harus mengikuti standar logika. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Namun, hal ini bisa dipertanyakan lebih lanjut. Dari mana datangnya standar logika ini? Karena hal ini tidak dapat dibuktikan secara empiris. Nah, ini kemudian masalah berikutnya dalam ateisme. Karena hukum logika itu sendiri itu bukanlah hal yang empiris. Itu tidak bisa dibuktikan dengan metode empiris atau metode saintifik. Nah, celakanya sains yang selama ini diagung-agungkan oleh kaum ateis yang katanya beberapa dari mereka berpendapat bahwa sains itu sudah menghancurkan agama. Agama tidak bisa dibuktikan dengan sains. Well, gimana ya? Hukum logika yang dipakai untuk meneliti sains itu justru tidak bisa dibuktikan dengan metode yang empiris atau metode sains itu sendiri. Bukankah ini semua ironi? Coba kita berpikir bersama-sama ya.
Kita dapat melihat hukum fisika, seperti misalnya hukum mekanika klasik atau mekanika Newton. Semuanya itu memiliki rumus, memiliki besaran atau satuan atau dimensi. Nah, hukum Archimedes misalnya, dia punya dimensi untuk setiap variabel yang ada di dalam hukum tersebut, punya satuan. Nah, sekarang kalau hukum logika, bagaimana caranya membuktikan dengan empiris? Contoh, logika yang ada di poin ini ya, kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Nah, ini kan bagaimana kita membuktikan dengan metode sains? Tidak bisa kan? Dan hukum logika seperti ini tidak punya satuan, atau tidak punya unit, atau tidak punya dimensi. Nah, kemudian kalau misalnya kita bertanya lebih lanjut, ya, kalau misalnya kita bertanya lebih lanjut, dari mana datangnya standar logika ini, praktis tidak ada jawabannya. Mereka cuma mengatakan ya sudah seharusnya seperti itu. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Tapi membuktikan hal itu bagaimana secara sains, secara saintifik, secara empiris. Hukum ini tidak punya variabel, tidak punya satuan. Dan ingat, hukum ini berarti kalau dia tidak punya variabel dan tidak punya satuan, maka dia adalah sesuatu yang imaterial. Dan itu sudah menyangkal prinsip dari ateisme itu sendiri, yang seharusnya menganut paham naturalisme dan materialisme, bahwa segala-gala yang nyata dan segala-gala yang benar itu hanyalah sekedar materi semata. Ya, dan gelombang. Ya, gelombang kan pada dasarnya ada karena ada materi, tanpa materi mana ada gelombang. Nah, itu maksud saya. Intinya hukum logika itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Itu. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris, boleh dong ada orang yang berpendapat lain selain daripada pendapat ini. Nah, kita lihat orang-orang seperti Adolf Hitler, Joseph Stalin, Kim Jong-un, pemerintah Amerika dalam menyerang Irak dan lain-lain, Taliban, Hamas, dan Israel ketika menyerang Palestina, Hamas menyerang Israel. Nah, mereka semua itu memiliki standar moralnya masing-masing yang tentu tidak semua orang setuju dengan mereka. Ini pertanyaan yang sering saya ajukan kepada ateis, tapi saya tidak pernah menemukan jawaban yang bisa menjawab standar objektif dari moralitas itu sendiri. Karena ini pertanyaannya, tapi pertanyaannya adalah kalau standar moral tiap orang itu berbeda, maka yang manakah yang benar? Iya kan? Ateis kan mengatakan kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Loh, tapi Hitler, Stalin, Kim Jong-un punya pendapat yang berbeda tuh. Ya mungkin mereka tidak mau disakiti, tapi kan mereka tidak masalah menyakiti orang lain. Apa yang membuat pendapat ateis lebih benar daripada pendapat Hitler, Stalin, atau Kim Jong-un misalnya? Jujur, tidak ada standar yang bisa mengatakan bahwa pendapat ini lebih benar daripada yang lain. Kenapa? Karena tidak ada pembuktiannya. Hal seperti ini tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dia hanya mengatakan bahwa ada alur kaum ateis itu mengatakan bahwa ada alur logika tertentu yang harus kita ikuti, yaitu kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Titik. Dari mana itu standarnya? Nggak ada standarnya. Pokoknya mereka mengatakan ya harusnya seperti itu, titik. Dan ya lihat saja di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak orang-orang yang tidak menganut prinsip seperti itu, tidak menganut moralitas seperti itu. Ada banyak orang-orang yang tidak masalah untuk menyakiti orang lain, seperti yang saya sebut di sini, seperti Hitler, Stalin, Kim Jong-un, pemerintah Amerika mungkin ketika menyerang negara-negara lain, Taliban, Hamas ketika menyerang Israel ketika menyerang Hamas. Dan mungkin dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda akan menemukan teman-teman mungkin atau keluarga Anda yang bisa membenarkan perbuatan mereka untuk menyakiti orang lain. Dan itu tidak jarang saya temukan. Nah, pertanyaannya adalah,
Kalau standar moral tiap orang itu berbeda, maka yang mana yang benar? Nah, ketika saya menanyakan pertanyaan ini kepada para ateis, jawaban mereka itu selalu kembali ke pertanyaan. Yaitu mereka selalu menjawab, ya kan logikanya seperti itu. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Lah, justru itu kan pertanyaan saya tadi. Ya, maksudnya eh, standarnya itu dari mana begitu? Karena logika yang Anda anut itu berbeda yang dianut dengan logika yang dianut oleh Hitler atau Stalin. Iya kan? Anda mengatakan bahwa kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Oke, sekarang begini. Apa yang membuat kalau saya tidak mau disakiti, tapi saya mau menyakiti orang lain? Apa yang membuat pendapat saya itu salah? Apa yang membuat uh, pernyataan saya itu salah? Atau apa yang membuat jawaban pendapat Anda bahwa kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain, itu lebih benar daripada pendapat saya yang mengatakan bahwa saya memang tidak mau disakiti, tapi saya mau menyakiti orang lain. Apa yang membuat pendapat Anda lebih benar dari pendapat saya? Dan jawaban mereka akan kembali ke pertanyaan itu. Ya kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain, kan logikanya begitu loh. Harap dipahami ya bahwa itu pertanyaan saya, itu bukan jawaban. Itu hanya mengulangi pertanyaan yang saya ajukan. Kenapa harus ada alur logika seperti itu yang diikuti? Sementara hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara empiris. Saya pun bisa saja mengatakan, ya walaupun saya tidak mau disakiti, tapi kalau saya punya kekuasaan, saya tidak masalah tuh menyakiti orang lain untuk mencapai tujuan saya misalnya. Nah, apa yang membuat pendapat Anda lebih benar daripada pendapat saya? Itu pertanyaannya. Dan dari sekian ateis yang saya tanya, jawaban mereka akan selalu kembali ke pertanyaan saya. Mereka tidak menjawab, tapi kembali ke pertanyaan saya itu, ya kan Anda tidak mau disakiti. Ya logikanya kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain dong. Loh, itu bukan jawaban, itu pertanyaan saya itu. Dari mana datangnya standar itu? Apa yang membuat standar itu lebih benar daripada standar yang dianut oleh Hitler atau Stalin? Dan jujur, saya tidak menemukan jawaban yang bisa menjawab bahwa ini loh standarnya. Karena standar itu akan kembali ke pendapat mereka. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Padahal kan itu pertanyaan saya, bukan jawaban. Itu yang saya pertanyakan, dari mana datangnya standar itu? Kalau misalnya jawabannya adalah ya karena memang harusnya begitu. Ingat, Adolf Hitler, Stalin, dan Kim Jong-un pun bisa mengatakan hal yang sama dengan standar mereka, bahwa ya karena memang harusnya seperti itu. Ya kan? Itu maksud saya, bahwa itu semata-mata dalam moralitas dalam ateisme hanyalah semata-mata sesuatu yang subjektif. Tetapi entah mengapa banyak ateis yang memperjuangkan moralitas tertentu, misalnya kebebasan berpendapat atau hak asasi manusia, sebagai sesuatu yang objektif yang harusnya diterima oleh semua orang. Entah apa standarnya. Padahal seperti yang saya bilang tadi, kita ini hanya sekumpulan molekul yang muncul dari ketiadaan, tanpa pencipta dan tanpa tujuan. Kan seperti itu kita dalam ateisme. Nah, yang saya mau katakan sebenarnya ada di poin yang ini, bahwa tanpa standar eksternal, artinya tanpa sebuah standar yang berasal dari luar diri manusia, maka semua itu hanya masalah pendapat, dan tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Kenapa? Anda mungkin mengatakan bahwa, ateis mungkin mengatakan bahwa kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Loh, tapi orang-orang seperti Joseph Stalin misalnya, pemimpin Uni Soviet dulu, itu punya moralitasnya sendiri. Adolf Hitler, kalau Anda baca bukunya Mein Kampf, Anda akan terkejut dengan moralitas yang dianut oleh Adolf Hitler itu. Tetapi kan
Apa yang membuat logika ateis yang saya paparkan di atas lebih benar daripada logika Adolf Hitler atau Joseph Stalin? Sementara kedua-duanya ini sama-sama tidak bisa dibuktikan secara empiris. Sebenarnya kalau kita pikir tidak ada jawabannya. Ateis hanya mengambil itu dari ruang hampa. Karena mereka merasa harusnya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya masalah perasaan saja. Dan coba tebak, Adolf Hitler dan Joseph Stalin pun punya perasaannya masing-masing yang tentu berbeda dengan perasaan Anda semua. Jadi supaya moralitas itu objektif harus ada standar eksternal, artinya standar yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Dalam hal ini, inilah yang kita sebut dengan Tuhan. Kemudian ada argumen yang mengatakan begini, ya kalau begitu Tuhan itu abstrak dong, kan ini kan cuma konsep moralitas itu. Masalahnya adalah ini tidak masuk akal, pernyataan ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena konsep yang abstrak itu hanya bisa dihasilkan oleh sebuah personality atau sebuah person, artinya sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak. Pernah Anda lihat sebuah konsep abstrak muncul dari ketiadaan? Kan tidak. Semua konsep itu dihasilkan dari, minimal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah dari diri manusia itu sendiri ya. Sesuatu yang punya pikiran, yang punya kehendak. Oleh sebab itu kalau ada standar moralitas yang berasal dari luar diri manusia, maka penyebab dari standar itu haruslah sesuatu yang memiliki pikiran, intelijensi, dan kehendak. Jadi tidak masuk akal kalau disebut Tuhan itu abstrak. Karena segala konsep yang abstrak itu tidak bisa muncul dari ketiadaan tanpa ada pikiran di balik itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, kesimpulan saya pada pembahasan moralitas objektif pada saat ini adalah bahwa ateisme itu suatu paham yang unlivable, artinya paham yang tidak bisa dihidupi. Karena mereka mengakui bahwa ada moralitas minimal yang harus diakui oleh semua orang. Misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memaksa. Untuk berzina kayaknya enggak deh, karena ya kita tahu banyak ateis yang jelas tidak sepakat dengan konsep zina itu sendiri, karena bagi mereka kalau sama-sama suka ya no problem. Oke, tapi yang saya mau katakan adalah ada moralitas minimal. Mereka mengakui bahwa ada moralitas minimal yang harus diakui oleh semua orang sebagai sesuatu yang objektif. Tapi ketika ditanya standar dari moralitas itu sendiri, mereka malah merujuk kepada diri mereka dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Dan ini kalimat terakhir yang saya minta kita perhatikan sama-sama. Dan kalau seperti itu, maka seharusnya Kim Jong-un juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam artian, ya kalau standar Anda cuma ya karena memang seperti itu, karena memang logika itu seperti itu loh. Kim Jong-un juga bisa mengatakan hal yang sama, ya karena memang logika saya seperti itu kok. Nah, Anda mau bilang apa? Ya kan, cuma masalah pendapat kan. Artinya saya bisa menerima ateis kalau dia mengakui bahwa moralitas itu subjektif. Oke lah, terserahlah kamu mau buat apa. Kamu mau ini kayak memperkosa orang, kayak membunuh orang, kayak tidak ada masalah. Itu subjektif lah. Tapi ini tidak loh. Mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka, seperti yang saya bilang di poin terakhir ini, mereka mengakui bahwa ada moralitas minimal yang harus diakui oleh semua orang. Tapi apa standar moralitas itu? Dari mana datangnya moralitas itu? Malah mereka merujuk kepada diri mereka sendiri atau orang-orang yang sepemahaman. Yoh, seperti yang tadi yang saya bilang, kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain loh. Iya, standar itu dari mana datangnya? Karena Joseph Stalin pun tidak menganut standar seperti itu kok. Iya kan? Jadi antara Anda dengan Stalin, yang lebih benar yang mana sih? Ya Anda, ateis pasti mengatakan, oh pasti pendapat saya yang paling benar. Ya tapi kenapa pendapatmu yang paling benar?
Dan mereka kembali dan lagi akan mengulang kembali pertanyaan yang saya tanyakan. Bukan menjawab ya, mengulang pertanyaan yang saya tanyakan. Ya karena kan dia tidak mau disakiti. Ya kalau gitu jangan menyakiti orang lain. Ya coba lihat ya. Ini yang saya bilang. Mereka mengakui bahwa ada alur logika tertentu yang harus diikuti dalam berlogika. Tetapi masalahnya orang lain pun bisa punya alur logika yang berbeda. Itu tadi pertanyaan saya. Kenapa logikamu bisa lebih benar daripada logikanya dia? Dan tidak ada jawabannya. Mereka akan terus-menerus mengulang pertanyaan yang saya tanyakan. Itu selama ini ya. Selama ini itu yang saya dapat dari diskusi dengan ateis. Jadi, yang saya mau katakan di sini, tanpa standar eksternal yang berasal dari luar diri manusia, maka moralitas itu semata-mata subjektif. Tetapi masalahnya banyak penganut ateisme yang tidak mau seperti itu. Mereka mau memaksa orang lain untuk percaya bahwa ada moralitas minimal yang harus diakui oleh semua orang. Seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh memperkosa, tidak boleh memaksa, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Itu semua diperjuangkan oleh banyak dari penganut ateisme itu sendiri. Tetapi ketika ditanya standar dari itu, dari mana munculnya hal-hal seperti itu jujur tidak ada jawabannya selain daripada mereka akan kembali menjawab dengan pertanyaan yang sudah saya tanyakan, dibanding memberikan jawaban yang menjawab standar apa yang menyebabkan moralitas itu ada. Jadi seperti itulah kira-kira yang mau saya bilang, bahwa kalau moralitas objektif itu ada, moralitas yang harus diakui oleh semua orang, maka harus ada standar di luar diri manusia itu sendiri yang kita sebut dengan Tuhan. Dan sekalipun moralitas itu adalah sebuah konsep yang abstrak, yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, bukan berarti Tuhan itu abstrak. Karena suatu konsep yang abstrak itu selalu lahir dari pikiran. Makanya saya tanyakan, kalau memang Anda pernah enggak melihat konsep itu muncul begitu saja, tiba-tiba muncul di depan mata Anda dalam bentuk tulisan tanpa ada yang menyebabkan? Enggak mungkin kan? Pasti ada pikiran di balik itu yang menyebabkan konsep itu ada. Makanya Tuhan sebagai penyebab konsep itu jelas bukan Tuhan yang abstrak, tetapi Tuhan yang berkepribadian, yang memiliki pikiran dan kehendak. Kalau tidak sepakat dengan itu, maka silakan menyanggah argumen saya dengan memberikan bukti bahwa sebuah konsep bisa muncul dari ketiadaan tanpa ada pikiran di baliknya. Nah, itu tantangan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ini disebut sebagai argumen tentang moralitas, dan jangan lupa untuk melakukan subscribe dan tolong dinyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapat update terbaru dari channel The True Christianity. Jadi jika Anda pertanyaan atau ada usulan topik yang mungkin mau dibahas, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang topik-topik tertentu dalam bidang filsafat maupun teologi, silakan ditanyakan di kolom komentar, dan kalau memang saya ada waktu, saya bisa buatkan jawaban untuk itu dalam bentuk video nantinya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Semoga pembahasan kita tentang moralitas pada hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.